warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Putri Yulina dengan NIM 2201789. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video presentasi tentang teori resepsi sastra dan penerapannya. Materi yang pertama yaitu tentang pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Siswanto 2008. Sedangkan menurut Tiu 1984, pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitik beratkan dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra. Dengan demikian, pendekatan pragmatik merupakan pendekatan kajian sastra yang bertumpu pada peranan pembaca sebagai penikmat karya sastra. Pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan yang ada kaitannya dengan pendidikan, moral, politik, agama, maupun tujuan yang lain. Pendekatan pragmatik juga merupakan pendekatan yang melihat karya sastra sebagai sesuatu hal yang dibuat atau diciptakan untuk mencapai atau menyampaikan hal-hal tertentu kepada penikmat karya sastra, baik berupa kesenangan, estetika atau pengajaran moral, agama, atau pendidikan, dan lain-lain. Adapun sejarah pendekatan pragmatik, pada tahun 1960 muncul dua orang tokoh ilmu sastra di Jerman Barat. Kedua tokoh itu adalah Hans Robert dan Wolfgang Lehr. Keduanya mengembangkan ilmu sastra yang memberikan penekanan terhadap pembaca sebagai pemberi makna karya sastra. Pada tahun 1967, Tiu 1984, ia mengatakan bahwa penelitian sejarah di Eropa sejak lama telah melalui jalan buntu. Hal ini karena pendekatan penulisan sejarah sastra tidak berdasarkan situasi zaman. Maka, pendekatan penulis sejarah sastra disejajarkan dengan sejarah nasional. Hal yang diterima dan dipahami oleh pembaca berpengaruh besar pada perkembangan karya sastra selanjutnya, baik dari segi estetik maupun dari segi sejarah. Oleh sebab itu, yang dipentingkan dalam pendekatan yang menekankan peranan pembaca sebagai pemberi makna bukanlah atau keindahan abadi suatu karya sastra, melainkan penerimaan karya sastra pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Tokoh utama dalam karya sastra yang menekankan peranan pembaca ialah Hans Robert Joost. Ia melancarkan gagasan-gagasan baru yang sempat menggoncangkan dunia. Ilmu sastra tradisional setelah memberi ringkasan mengenai sejarah sastra antara lain dari aliran Marxisme dan formalisme, menghilangkan faktor yang terpenting dalam proses semiotik yang disebut kesusastraan sastra, dan sikap komunikasinya yang menggambarkan hubungan dialog dan proses antar karya sastra dan pembaca, yaitu pembacalah yang menilai, menafsirkan, memahami dan menikmati karya sastra untuk menentukan nasib dan peranannya dari segi sejarah dan estetik. Peneliti sejarah sastra bertugas menelusuri resepsi karya sastra sepanjang zaman. Keindahan dalam pengertian yang bergantung pada situasi dan latar belakang sosio-budaya si pembaca, dan ilmu sastra harus meneliti hal itu. Selanjutnya, metode pendekatan pragmatik. Yang pertama yaitu kepada pembaca. Perorangan atau kelompok disajikan atau diminta pembaca karya sastra sejumlah pertanyaan dalam teks atau angket yang berisi tentang permintaan, tanggapan, kesan, penerimaan terhadap karya yang dibaca tersebut. Untuk diisi jawaban-jawaban itu nanti ditabulasi dan dianalisis. Yang kedua yaitu kepada pembaca, perorangan atau kelompok. Diminta pembaca karya sastra, kemudian ia diminta untuk menginterpretasikan karya sastra tersebut. Interpretasi ini untuk melihat bagaimana penerimaan atau tanggapan terhadap karya sastra. Yang ketiga yaitu kepada masyarakat. Diberikan angket untuk melihat prestasi mereka terhadap karya sastra. Misalnya, melihat prestasi kelompok kritikus terhadap kontemporer, persepsi masyarakat terhadap karya sastra daerahnya sendiri. Adapun prinsip pendekatan pragmatik. Yang pertama yaitu
Otonomi karya sastra dianggap tidak relevan dalam kajian sastra, karena terlalu menganggap karya sastra sebagai struktur yang otonom. Yang kedua yaitu pendekatan pragmatik memikirkan karya sastra sebagai artefak. Pembacalah yang menghidupkan melalui proses konkretisasi. Karya sastra hanya menyediakan kata atau kode makna, sedangkan makna itu sendiri diberikan oleh pembaca. Yang ketiga yaitu pembaca bukanlah pribadi yang tetap dan sama, melainkan selalu berubah dan berbeda. Yang keempat, teks sastra selalu menyajikan ketidakpastian makna, sehingga memungkinkan pembaca untuk memaknai dan memahaminya sehingga terbuka lebar. Materi selanjutnya yaitu resepsi sastra. Pendekatan untuk melakukan penelitian karya sastra salah satunya adalah pendekatan pragmatis. Pendekatan ini berhubungan dengan salah satu teori modern yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, yaitu teori resepsi sastra. Menurut pendekatan resepsi sastra, suatu teks baru punya makna bila ia sudah punya hubungan dengan pembaca. Teks memerlukan adanya kesan yang tidak mungkin ada tanpa pembaca. Resepsi sastra memiliki kaitan dengan sosiologi sastra, karena keduanya memanfaatkan masyarakat pembaca. Kaitan resepsi sastra dengan sosiologi sastra terjadi dengan masyarakat biasa, dengan pembaca konkret, bukan dengan masyarakat yang terkandung dalam karya sastra. Resepsi sastra adalah bagian yang tak terpisahkan dari kritik sastra. Adapun bentuk resepsi sastra, yang pertama yaitu resepsi secara sinkronis, yaitu meneliti karya sastra dalam hubungannya dengan pembaca sezaman. Sekelompok pembaca misalnya memberi tanggapan, baik secara sosiologi maupun psikologi terhadap sebuah novel. Yang kedua yaitu resepsi secara diakronis, yaitu bentuk resepsi yang lebih rumit, sebab melibatkan pembaca sepanjang sejarah. Penelitian resepsi secara diakronis dengan demikian memerlukan data dokumenter yang memadai. Selanjutnya yaitu metode penelitian resepsi sastra. Yang pertama yaitu pendekatan resepsi sastra secara eksperimental. Teks tertentu disajikan kepada pembaca agar mereka memberi tanggapan. Pembaca diberikan daftar pertanyaan tertentu terkait dengan pandangannya terhadap teks yang dibaca. Kemudian, tanggapan pembaca dianalisis dari segi tertentu secara struktural. Yang kedua yaitu penelitian resepsi sastra melalui kritik sastra. Menurut Vodicka, peneliti harus sadar bahwa yang penting dalam kritik sastra bukanlah tanggapan seseorang individu. Ia mementingkan peranan pengkritik selaku penanggap utama dan khas. Yang ketiga yaitu penelitian resepsi sastra secara intertekstual. Penyalinan, penyaduran, penerjemahan, pembaca berulang-ulang membandingkan dan menilai teks-teks yang berbeda dengan teks lainnya, memberi makna pada teks-teks yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu resepsi pembaca. Secara etimologis, istilah resepsi berasal dari kata reception, yang diartikan sebagai penerimaan atau tanggapan pembaca. Resepsi pembaca adalah telaah penerimaan atau tanggapan pembaca terhadap suatu karya sastra sebagai pemberi makna sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Adapun kategori pembaca yaitu super reader atau pembaca ideal, yaitu pembaca yang berpengalaman, pembaca kritis yang banyak mengetahui teori sastra sehingga mampu memahami hubungan semantik dan pragmatik teks sastra. Yang kedua yaitu informed reader atau pembaca implisit, yaitu pembaca yang tahu dan mempunyai kompetensi bahasa, semantik, dan kode sastra yang cukup, sehingga mampu menggunakan kode-kode tekstual secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu intended reader atau pembaca real atau biasa, yaitu membaca karya sastra sebagai karya sastra, bukan sebagai bahan penelitian. Selanjutnya, penerapan resepsi sastra. Yang pertama yaitu penerapan metode resepsi sinkronis. Penelitian resepsi dengan metode sinkronis adalah penelitian resepsi sastra yang menggunakan tanggapan pembaca sezaman. Artinya, pembaca yang digunakan sebagai responden berada dalam satu periode waktu.
Penelitian resepsi dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara menganalisis tanggapan pembaca sezaman dengan menggunakan teknik wawancara maupun teknik kuesioner. Oleh karena itu, penelitian resepsi sinkronis ini dapat digolongkan menjadi penelitian eksperimental. Penelitian resepsi sinkronis ini jarang dilakukan oleh peneliti karena sukar dalam pelaksanaan penelitiannya. Penelitian eksperimental dinilai sangat rumit, khususnya dalam pemilihan responden, pemilihan teks sastra, dan penentuan teori. Yang kedua, penerapan metode resepsi diakronis. Penelitian resepsi diakronis ini dilakukan atas tanggapan-tanggapan pembaca dalam beberapa periode yang berupa kritik sastra atas karya sastra yang dibaca, maupun dari teks-teks yang muncul setelah karya sastra yang dimaksud. Umumnya penelitian diakronis dilakukan atas tanggapan pembaca yang berupa kritik sastra, baik yang termuat dalam media massa maupun dalam jurnal ilmiah. Penelitian resepsi diakronis yang melihat bentuk fiksi teks yang muncul sesudahnya dapat dilakukan melalui hasil intertekstual, penyalinan, penyaduran, maupun penerjemahan. Metode diakronis yang banyak dilakukan adalah penelitian tanggapan yang berupa kritik sastra. Penelitian resepsi diakronis adalah sudah sering dilakukan oleh beberapa ahli sastra. Adapun kelebihan dan kelemahan metode penelitian resepsi sastra. Kelemahannya yaitu, yang pertama, responden dapat ditentukan tanpa harus mencari artikel kritik sastranya terlebih dahulu. Yang kedua, penelitian resepsi sinkronis dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu kemunculan kritik atau ulasan mengenai karya sastra. Yang ketiga, dapat dilakukan pada karya sastra populer. Kelebihannya yaitu, yang pertama, peneliti pemula akan mengalami kesulitan dalam menentukan karya sastra yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian terhadap karya sastra turunan, khususnya hasil intertekstual, peneliti akan kesulitan dalam menemukan teks asal dari karya sastra turunan tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bye-bye.